Oke, shalom teman-teman. Bagaimana di rumah? Baik-baik. Nah, nggak ada yang jawab. Baik, 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 baik. Jawabin Liel guys, kesian dia. Baik, baik. Baik, Ya, baik. oke. Ya, ya, oke, oke. Siap, siap, siap. Ye, Oke, em, em, ya kita bersyukur bisa berkumpul bareng di Zoom ini, walaupun kayak jarak jauh ya, pada di rumah-rumah masing-masing. Ya, tapi yang penting itu kita bisa beribadah. Itu kayak sesuatu yang kita bersyukur. Oke, teman-teman, eh, mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our sun shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu, segala pujian bagimu, senafas memuliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali
kebaktian kita, ibadah kita pada pagi ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu berjalan dengan firman di dalam jalannya Tuhan. Selalu berjalan dengan firman.
Mari kita berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, benar bahwa firman oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan yang siapkan setiap kami dalam keadaan apapun kami pada pagi ini, kami rindu untuk diam dan bersama-sama menikmati Tuhan pada pagi ini. Tuhan yang boleh berbicara pada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaraku nih jelas gak sih? Jelas ya? Jelas suara aku jelas. Jelas ya berarti ya. Aku tadi kayaknya mendengar, aku tadi mendengar ada suara-suaraan ini soalnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi di sudah akhir bulan kita ya, udah 31 Januari. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal handphone begitu ya. Ngomong-ngomong soal handphone, teman-teman pernah dapat miss call nggak? Pernah dapat miss call? Pernah ada miss call di layar handphonenya teman-teman? Pernah ya? Pertanyaannya, kenapa ada miss call teman-teman? Kenapa ada miss call di handphone? Boleh dibalas di chat mungkin? Mana nih? Ada di chat nggak kira-kira? Kenapa kira-kira ada miss call di handphone kita? Simpelnya, kenapa ada miss call? Karena ya panggilannya nggak diangkat, nggak mau angkat panggilannya toh, jadi ada miss call begitu. Pertanyaan, kenapa nggak kamu angkat? Karena nggak notice. Karena apa lagi? Karena apa kamu nggak angkat telepon itu? Ketiduran, atau mungkin nggak pegang HP, nggak dengar, HP di silent. Oh, ini ternyata kalian sering ini ya, sering dapat miss call ya berarti ya. Atau karena sibuk, atau bahkan mungkin kamu pegang handphone tapi kamu nggak mau angkat, sehingga itu menjadi miss call. Bisa jadi tuh. Jadi HP-nya even kamu udah pegang tapi bisa jadi kamu nggak mau ngangkat gitu kan. Jadi atau misalnya kayak tadi ya, notifnya numpuk jadi kita nggak notice kalau ada miss call gitu. Jadi sampai segitunya karena saking sibuknya, saking banyaknya notif yang masuk, kita sampai nggak sadar kalau ada miss call gitu. Nah teman-teman, pertanyaannya begini, mungkin nggak sih kalau Tuhan itu masuk dalam daftar miss call yang ada? Mungkin nggak sih secara kasat mata, iya jangan-jangan Tuhan tuh lagi call aku tapi aku tuh nggak ngangkat. Mungkin gak ya kira-kira ya? Mungkin karena sibuk, atau mungkin karena sok sibuk. Karena sibuk mungkin akhirnya call-nya Tuhan itu hanya jadi miss call teman-teman. Dan gak heran akhirnya ketika orang tanya, apa sih panggilan Tuhan buat hidup kamu? Kamu apa ya, Tuhan manggil aku ngapain ya? Nya lama gitu ya. Yang gak heran juga. Karena bisa jadi call-nya Tuhan itu masuk, tapi kamu gak sadar. Atau notifnya terlalu banyak sama hal-hal yang lain sampai buat kamu tuh menjadikan call-nya Tuhan itu hanya miss call doang gitu. Nah teman-teman, Eli dan anak-anaknya itu mengalami hal yang sama. Tapi tidak dengan satu orang di Alkitab yang menurut aku dia luar biasa banget. Karena itu aku ajak kita buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau teman-teman udah dapat, teman-teman bisa perhatikan, nanti aku akan bacain buat teman-teman semua ya. Itu ada juga di layar ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 10 dan nanti ditambah 1 ayat di ayat 19. Nah, kalau udah dapat, aku mau gilir boleh ya? Aku gilir ayatnya. Ayat pertama minta tolong Edita, ayat kedua minta tolong Anggi. Aku nggak hafal ya ini, jadi aku percaya pada kalian. Ayat pertama Edita, ayat kedua Anggi. Oke, kita ubah. Ayat pertama William, ayat kedua Anggi. Sudah ada lagi Edita. Ayat pertama William, ayat kedua Anggi.
Ayat ketiga Edita. Ayat keempat Liel. Ayat kelima Cynthia. Ayat keenam Matthew. Ayat ketujuh Raya. Ayat ke-8 Riu. Ayat ke-9 Tasya. Ayat ke-10 Fevi. Oke, itu aku hanya ingat mulai dari William ya. Jadi selebihnya aku percaya pada kalian. Oke, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, nanti ayat 19 baru aku. Silahkan teman-teman dibaca 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Silakan William. Apakah ada suara-suara atau aku yang nggak dengar? Oke, kalau begitu bisakah ayat 1 diganti oleh Tiffany? Ya, Kak. Oke. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Riu bukannya tadi ya? Riu? Oke, silakan Riu. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Kalau kau benar Tasya tadi, Tas. Kalau nggak ada Tasya, boleh minta tolong Hans Tadeo, ayat ke-9. Ya. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah teman-teman, seperti aku bilang, bicara soal miskol tadi, Eli dan anak-anaknya, teman-teman kalau tahu anak-anaknya itu Hofni dan Pineas, juga ternyata menurut aku mereka itu telah mereject panggilan Tuhan secara tidak sadar. Ayat 1 bilang teman-teman, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Gitu ya. Jadi Tuhan itu jarang menyatakan firman-Nya, jarang berkomunikasi dengan orang Israel. Gitu ya. Kenapa? Karena pada faktanya imamnya aja udah
nggak benar gitu ya. Imamnya siapa? Imamnya itu Eli dan anak-anaknya. Teman-teman tahu Eli itu punya anak Hofni dan Pinehas. Mereka itu mungkin bejat banget kali aku bilangnya, bejat banget mereka. Jadi daging yang harusnya untuk Tuhan mereka ambil gitu ya, daging yang lemak-lemaknya bagus gitu ya, diambil sama mereka untuk mereka makan, bukan mereka persembahkan buat Tuhan. Padahal orang bawa untuk Tuhan, tapi imam-imam itu anak-anaknya Eli ini ngambil gitu untuk mereka makan, dan papanya kemungkinan besar juga ikut di situ, ikut makan teman-teman. Jadi waktu itu kalian bayangkan firman Tuhan itu akhirnya hanya muncul sebagai bentuk penghakiman Tuhan. Jadi kalau Tuhan marah baru Tuhan ngomong gitu. Jadi kayaknya nggak ada komunikasi, ada gap malahan antara Israel sama Tuhan gitu. Dan yang menarik adalah Samuel ini muncul di kondisi yang kayak gitu. Kondisi yang lagi amburadul, kondisi yang lagi kacau, Samuel tuh hadir di situ. Ingat ya, Hana itu yang kasih Samuel gitu ya ke Tuhan ya. Dan sebenarnya teman-teman di dalam momen yang gelap itu, aku bilangnya momen Tuhan jarang ngobrol sama Israel, momen imam-imamnya istilahnya hamba-hamba Tuhannya juga kacau seperti itu, Tuhan itu calling Samuel. Even Samuel itu nggak ngerti kalau Tuhan itu manggil dia. Kalau teman-teman tadi baca itu ya. Jadi Tuhan manggil dia ketika dia tuh nggak ngerti apa-apa. Tuhan panggil aja Samuel gitu kan. Tuhan panggil aja gitu. Dan ketika dia bilang berbicaralah Tuhan sebab aku ini mendengar, teman-teman itu posisinya itu dia disuruh Eli, benar kan ya? Dia itu disuruh Eli loh teman-teman. Dia disuruh Eli untuk ngomong itu, bicara oh Tuhan, aku tuh dengar. Nah, sampai di sini teman-teman, ini poin yang penting banget. Ini satu poin yang sangat penting. Hati yang rela untuk percaya dan dengar, walaupun nampak abu-abu. Nah ini aku share ini ya, aku share screen dulu nih. Aku sampai hampir melupakan di mana nih. Sebentar ya, aku kecilkan sedikit. Nah, hati yang rela untuk percaya dan dengar teman-teman. Ini kelihatan ya? Kelihatan tak? Kelihatan ya? Jadi ini satu poin yang penting. Samuel, kalian bayangin kalau misalnya Eli nyuruh, ayo kamu bilang ya nanti seperti ini. Bayangin kalau Samuel nggak ikut. Samuel nggak mau ikut apa yang Eli bilang. Pasti ceritanya beda. Tapi dia punya hati yang mau percaya dan hati yang mau dengar begitu. Walaupun dia nggak ngerti. Nah teman-teman, dalam ketidaktahuannya Eli gitu ya. Dalam ketidaktahuannya Samuel gitu. Dia bilang, Tuhan ngomong, aku dengar. Gitu. Tuhan ngomong, aku dengar. Walaupun berat teman-teman, walaupun awalnya dia nggak ngerti, tapi ketika sudah keempat kali ya, berarti kalau orang biasanya bilang 3 kali ya, tapi keempat kalinya Tuhan panggil, di situ Samuel belajar untuk dengar, oh Tuhan itu maksudnya kayak gini toh, oh Tuhan itu mau ngomongin, oh suara Tuhan tuh kayak gini toh, oh clue-cluenya itu ternyata seperti ini toh. Gitu. Jadi dia mulai memahami dan mulai mengenal Tuhan itu bicara sama dia itu kayak apa. Clue-nya itu kayak apa, dia mulai berasa teman-teman. Nah teman-teman, hari ini mungkin tadi yang aku bilang di awal gitu, hari ini mungkin Tuhan juga lagi call kita teman-teman. Hari ini Tuhan mungkin lagi panggil kita gitu. Dan aku percaya, aku bilang di pra-remaja minggu lalu, setiap orang percaya hari ini tuh kenapa mereka masih ada di dunia gitu. Kenapa orang percaya hari ini masih ada di dunia? Toh kalau udah percaya mendingan meninggal aja kan. Udah selesai, kita langsung game masuk surga gitu. Kenapa kita masih diizinkan ada di dunia? Karena Tuhan itu pengen kita itu melakukan satu tugas gitu ya. Ada satu panggilan yang Tuhan panggil kita tuh untuk mengerjakan sesuatu gitu. Ada sesuatu yang Tuhan titipkan lewat talenta kita, lewat karunia yang Tuhan kasih. Tuhan mau kita kembangin dan balikin itu ke Tuhan. Makanya kenapa poinnya adalah kita ada untuk memuliakan Tuhan. Itu kan Tuhan kasih sesuatu, Tuhan titipin sesuatu untuk kita kembangin dan kita kerjakan sebaik mungkin supaya itu bisa memuliakan Tuhan. Poinnya kan di situ. Sehingga ketika Tuhan calling teman-teman hari ini, ketika aku tanya deh misalnya, kamu udah yakin belum? Udah yakin? Udah tahu belum? Tuhan itu panggil kamu kemana? Mungkin hari ini masih kelihatan abu-abu begitu ya. Mungkin masih apa ya kak ya, aku nggak tahu sih sejauh ini ya. Kayak ya jalani aja wes gitu kan. Ya wes jalan aja lah. Nah teman-teman, waktu gelap gitu ya. Waktu gelap, waktu nggak ngerti,
jangan asal tabrak, gitu kan. Ketika kamu rasa gelap, kamu nggak ngerti Tuhan tuh manggil aku kemana, jangan asal tabrak gitu ya. Karena gelap, ya jangan asal tabrak gitu. Kalau asal tabrak ya bisa jadi kamu kecelakaan gitu, aku bilang bisa celaka, bisa ada apa-apa gitu. Makanya ketika gelap, ketika abu-abu, ada satu hal yang aku percaya, diem dan belajar bilang Tuhan omong gitu. Tuhan ngomong, aku mau dengar gitu. Tuhan berbicaralah, aku mau dengar gitu. Karena seringkali ketika gelap kita suka gerasak-gerusuk sendiri. Kita suka, ya wes aku kayaknya gini. Ya wes sepertinya aku senang ini. Tapi kita lupa untuk diam dan kita bilang Tuhan ngomong, aku dengar. Tuhan bicara, aku mau dengar. Aku mau belajar dengar. Hati yang mau percaya dan mau dengar. Tuhan tuh ngomong apa, itu penting sekali. Nah pertanyaan begini, kenapa kita harus dengar Tuhan ngomong? Ikan, Tuhan panggil kita nih, oke, ketika gelap KJS bilang jangan asal tabrak, harus belajar diam dan dengar. Pertanyaannya kenapa harus dengar Tuhan? Ini kan jadi lucu kan, kenapa harus dengar Tuhan gitu? Kenapa kita kalau mengerti panggilan Tuhan, ya karena Tuhan yang panggil, oke. Tapi kenapa kita harus dengar dari Dia gitu? Kayak gitu kan. Padahal kan masa depan aku gitu kan. Ini kan hidup aku gitu kan. Kenapa mesti dengar Dia ketika aku mau melangkah, ketika aku mau menjalani ke hari-hari ke depan ini, kenapa harus dengar Dia gitu. Simpelnya teman-teman, aku bilang simpelnya karena Dia yang paling tahu kita. Dia yang paling mengerti karena Dia yang ciptain kita, begitu kan? Dia yang ciptain kita, kamu kan gak mungkin muncul sendiri. Dia yang ciptain kita, Dia yang kasih kita karunia, Dia yang kasih kita talenta, bakat apapun itu. Dan karena itu ingat teman-teman sekali lagi, Dia itu kasih panggilan itu untuk kita ngelakuin sesuatu di dunia. Bukan cuma ngelakuin sesuatu, tapi ngelakuin sesuatu yang bisa membuat orang-orang tuh makin kenal Tuhan. Itu kenapa kamu masih ada di sini, masih ada di dunia gitu. Dan makanya penting sekali untuk cek HP kamu gitu ya. Apakah Tuhan udah manggil kamu dan apakah kamu mau answer, mau jawab panggilan Tuhan itu dan mau dengar nggak pertanyaan di situ. Nah makanya ketika kamu diam teman-teman, ketika kamu diam, dekati Dia, cari Dia. Ketika kamu cari Dia, ketika kamu dekat sama Dia, aku selalu bilang ini, ketika kamu dekat, ketika kamu cari Dia, di situ kamu bisa menemukan banyak sekali clue-clue dari Tuhan. Ini loh kamu harus jalani ini. Ini loh kamu harus kayak gini. Dari apapun gitu ya. Kalau Kak Ida bilang minggu lalu di CT, petunjuk itu banyak. Kamu bisa coba sendiri, kamu bisa tes karunia, dapat konfirmasi dari orang begitu kan, atau kamu bisa lihat passion kamu di mana, dan masih banyak sekali gitu ya, lihat kapasitas kamu gitu. Itu clue-clue teman-teman, tapi hati-hati jangan sampai clue itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Makanya perlu banget tuh yang namanya diam dan bilang Tuhan ngomong gitu. Jadi diamnya bukan diam bener-bener diam ya udahlah santai itu kayaknya enggak. Jadi diam, ketika kamu diam, kamu cari Dia, kamu deket, tempel terus Tuhan gitu. Dan di situ kamu bisa merasakan, oh iya ini nih, kamu kan dikasih kepekaan tuh ngerti, oh ini nih clue-nya Tuhan nih, oh sepertinya Tuhan. Jadi ada jalan-jalan yang Tuhan bukain gitu sampai kita ngerti. Nah teman-teman, pertanyaan sekarang begini, ketika setelah kita menggumulkan panggilan gitu, orang bilang menggumulkan panggilan kita ngerti, oh saya sepertinya mau jadi hamba Tuhan, atau saya sepertinya mau jadi tour guide misalnya, godain Cindy nih, mau jadi tour guide misalnya. Ketika udah tahu nih, oke Tuhan panggil aku di sini nih, pertanyaannya what's next, apa selanjutnya begitu. Kalau udah tahu panggilan aku ya apa selanjutnya. Kalau udah tahu nih ya, oke Tuhan manggil aku kayak Samuel, oke Tuhan panggil aku untuk jadi nabi gitu ya, memberitakan firman Tuhan, itu Samuel. Terus apa selanjutnya apa gitu teman-teman. Setelah kamu tahu panggilan Tuhan, kamu udah denger nih call-nya Tuhan, oke aku harus A, B, C, D gitu. Apa selanjutnya teman-teman? Selanjutnya apa? Selanjutnya selesai. Selanjutnya ini teman-teman aku bilang, jalani panggilanmu pakai caranya Tuhan. Jadi kalau teman-teman lihat Samuel ketika dia bilang, Tuhan bicaralah sebab aku mendengar. Tuhan kasih tahu ke Samuel soal apa yang akan terjadi sama Eli gitu ya. Dan seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan,
waktu itu dia punya hak dan dia perlu, itu tugasnya dia untuk sampaikan itu kepada Eli. Tapi kalau teman-teman lihat di ayat 15 dibilang gini, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Jadi sebenarnya Samuel tuh segan. Samuel juga bergumul mau bilang kalau Eli ini bahkan dihukum Tuhan, Eli ini bakal kena hukuman. Dia juga bergumul teman-teman. Tapi Tuhan buka jalan gitu ya. Eli bilang ya nggak apa-apa, ngomong begitu. Dan dia ngomong apa adanya. Dia mengerjakan panggilannya di sini dengan total, dengan apa adanya dan betul-betul dengan penuh kejujuran teman-teman. Dan itulah yang harusnya kita lakukan ketika terima panggilan Tuhan. Ketika nanti teman-teman menjalani panggilan Tuhan, oke, saya sudah yakin Tuhan panggil saya di tempat ini untuk kerjain ini. Ya kerjakanlah dengan cara Tuhan gitu. Ketika capek menjalani panggilan kamu, ketika lagi susah gitu ya, dimanapun ya, di sekolah, di tempat kerja nanti, atau dimanapun kamu ada nanti, mungkin kamu akan capek, akan susah, akan sulit gitu. Tapi yang namanya menjalani panggilan, kamu harus work hard. Aku bilangnya harus kerja keras. Karena ketika kamu kerja keras dalam panggilan kamu, itu menunjukkan kamu lagi totalitas melakukan yang paling baik buat Tuhan. Dan disitulah kamu itu lagi menunjukkan Tuhan juga. Saya Tuhan panggil di sini, saya akan tunjukkan yang paling baik yang saya punya. Saya bakal abis-abisan jor-joran. Jangan sampai belum jor-joran udah tetot duluan. Itu namanya kamu malah gak berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika kamu menjalani panggilan Tuhan, ya ketika capek atau mungkin ketika bergumul harus jujur apa enggak dan sebagainya gitu ya. Ya jalani panggilan kamu pakai cara Tuhan, itu penting banget. Setelah kamu tahu panggilan Tuhan, ya jalan itu dengan caranya Tuhan, bukan lagi dengan cara kamu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita gitu ya. Mungkin hari ini masih ada miss call gitu dari Tuhan ya. Tapi pastikan setelah ini ketika Tuhan call, jangan jadikan panggilan Tuhan itu hanya sekedar miss call gitu. Tapi mari kita jawab gitu ya, ketika Tuhan itu manggil, kita diam dulu dan kita bilang, Tuhan aku akan jawab. Dan aku mau dengar Tuhan ngomong apa. Jangan sampai ketika kita jawab, kita malah ngomong sendiri gitu kan. Ya Tuhan kapan ngomong kalau begitu kan. Jadi selamat menjalani panggilan Tuhan. Selamat bergumul dengan Tuhan. Selamat ngangkat teleponnya Tuhan. Dan selamat ngobrol dan dengerin Tuhan. Ya selamat menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan tuntunan Tuhan. Oke, amin. Tuhan menolong setiap kita. Kita berdoa sekali lagi gitu ya untuk firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus menyatakan kesetiaan Tuhan buat kami. Kami bersyukur kalau kami diciptakan Tuhan yang begitu luar biasa dengan unik masing-masing setiap kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan terus ada, Tuhan terus menyertai langkah kami. Kami rindu Tuhan ketika Tuhan memanggil kami rindu untuk menjawab panggilan Tuhan. Kami rindu untuk dengar apa yang mau Tuhan katakan buat kami. Kami rindu untuk diam dan membiarkan Tuhan berbicara. Kami rindu Tuhan yang menuntun perjalanan kami, sehingga sungguh-sungguh panggilan Tuhan itu bisa kami dengar, bisa kami rasakan, bahkan bisa kami jalani dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh terus memimpin kami. Ketika kami mungkin merasa abu-abu, kami merasa bahkan gelap, tapi biarlah Tuhan boleh berjalan terus bersama dengan kami. Tuhan yang menunjukkan satu demi satu hal apa yang harus kami kerjakan. Biarlah panggilan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan sampai hari ini COVID menjadi satu hal yang membuat kami begitu bergumul sebagai satu bangsa, bahkan sebagai manusia yang ada di tengah-tengah dunia. Bukan satu hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya bahwa COVID menjadi satu momen di mana kami ingat, kami sangat-sangat perlu
bergantung pada Tuhan. Tuhan yang terus menolong setiap orang-orang yang terdampak hari ini. Tuhan yang terus berikan kekuatan dan berikan pemulihan. Dan setiap mereka yang menjaga, mereka yang merawat, setiap rumah sakit yang ada, biarlah Tuhan juga kasih mereka kekuatan. Tuhan yang lindungi mereka, supaya mereka boleh tetap bekerja dengan tanggung jawab. Mereka boleh terhindar dari COVID dan bahkan penyakit-penyakit yang lain. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap institusi pendidikan, setiap sekolah-sekolah yang masih terus menyesuaikan dengan new normal yang ada. Kami juga tahu ini bukan satu hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan yang akan mampukan kami, bahkan setiap orang-orang yang ada di institusi pendidikan untuk menyesuaikan dengan setiap aturan-aturan yang baru. Menyerahkan setiap keluarga kami Tuhan, dengan setiap kondisi keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan keluarga kami, biarlah Tuhan yang terus menolong agar keluarga kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan di antara kami. Kasih Tuhan itu boleh kami rasakan dalam keluarga kami. Bahkan kami rindu Tuhan lewat keluarga kami semakin mengenal Tuhan. Bahkan kami rindu untuk menjadi terang. Kami rindu untuk menjadi garam di tengah keluarga kami. Kasih Tuhan menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh berjalan bersama-sama dengan kami. Kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Doa kami Tuhan, yang kami panjatkan, yang kami satukan bersama-sama melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke liturgos. Oh ya, sorry, saya serahkan ke Kolulung ya, yang memimpin persembahan. Silakan Ko. Oke, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan kita di saat pandemi ini bisa dilakukan melalui BCA 258 304 3977 atau melalui fintech, melalui OVO, Dana, GoPay, dan lain-lainnya. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa yang dalam Tuhan, kami syukur Tuhan di saat keadaan pandemi ini, kami boleh masih memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja, baik di gereja maupun di luar Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana begitu banyak keadaan yang terjadi, bencana, longsor, gunung Merapi maupun yang lainnya Tuhan. Biarlah dari persembahan ini kami boleh menyalurkan untuk mereka yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dalam doa. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan masing-masing. Ingat, answer God's call. Selalu menjawab panggilan Tuhan. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, jadikan
Teman-teman, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, tuntunan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita menjalani kehidupan, menjalani panggilan Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.